Ari akan menjelaskan materi fikih tentang jinayah dan hikmayah. 1. Pengertian pembunuhan. Pembunuhan secara istilah dan bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan, yang artinya menyelenyapkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak disengaja. Perbuatan dilarang dalam hukum pidana Islam disebut dengan istilah jarimah. Jarimah yaitu suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syariat, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya. 2. Macam-macam pembunuhan. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3 macam. Pertama, pembunuhan disengaja atau al-qatlu al-amdi. Kedua, pembunuhan tidak disengaja atau al-qatlu siblu al-amdi. Dan yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau al-qatlu al-khata. Pertama, pembunuhan disengaja atau al-qatlu al-amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan atau mutsakal. Kedua, pembunuhan seperti sengaja atau al-qatlu siblu al-amdi, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilang nyawa seseorang. Dan yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan atau al-qatlu al-khata, yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang. Yang ketiga, dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam, karena Islam menghormati dan melindungi setiap hak hidup setiap manusia. Ayat yang bersangkutan dengan larangan pembunuhan terdapat dalam Quran Surah Al-Isra ayat 33 yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwallihi sultana fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Karena ada ketegasan mengenai larangan pembunuhan, maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa adanya alasan yang dibenarkan dalam syara, maka orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama masuk neraka. Nabi bersabda, "Iddala taqala musliman bisayfayhima falaqatilu wal maqtulu finnar." Artinya, jika ada dua orang muslim berhadapan dengan membawa pedang, masing-masing mau saling membunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Yang keempat, hukuman bagi pelaku pembunuhan. Pelaku atau orang yang melakukan pembunuhan sebenarnya telah melanggar 3 macam hak. Yang pertama, hak Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, hak ahli waris, yang ketiga, hak orang yang telah dibunuh. Karena itu, balasan di dunia akan diserahkan kepada ahli waris, apakah pelaku tersebut akan dikisas atau dimanfaatkan. Maka dari itu, wajib baginya membayar sejumlah diat kepada ahli waris korban serta melaksanakan kifarah sesuai ketentuan sebagai hak Allah Subhanahu wa taala. Hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai dengan kategori pembunuhan yang dilakukan. 1. Pembunuhan sengaja atau al-qatlu al-amdi. Hukuman bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja adalah qisas, yaitu pelaku harus diberi sanksi atau hukuman yang setimpal dan berat. Namun, jika keluarga korban memaafkan pelaku tindak pidana pembunuhan, maka hukumannya adalah membayar sejumlah denda, yaitu diyat mughallazah atau diyat berat yang diambil dari harta pembunuhan dan dibayarkan secara tunai kepada pihak keluarga korban. Yang
kedua adalah pembunuhan seperti sengaja al-qatlu syibhul amdi. Pelaku pembunuhan seperti sengaja tidak mendapatkan hukuman qisas namun dihukum dengan membayar dengan sejumlah denda yaitu diyat muhalazah atau diyat berat. 3. Denda karena kesalahan atau al-qatlu al-qatah. Hukuman bagi pembunuhan karena kesalahan adalah membayar sejumlah denda yaitu diyat mukhafafah atau diyat ringan yang diambil dari harta keluarga yang membunuh dan dapat dibayar secara bertahap selama 3 tahun kepada keluarga korban setiap tahunnya sepertiga. Yang kelima, pembunuhan secara berkelompok atau al-qatlu al-jamaah al-wahid. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka hukumannya adalah qisas. Dan yang keenam adalah hikmah larangan membunuh. Islam menerapkan hukuman bagi pelaku pembunuhan, tidak lain yaitu untuk menjaga kehormatan dan keselamatan jika setiap manusia pelaku tindakan pembunuhan diancam dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.